Halo brosis, balik lagi di channel Pong Design It. Nah, kali ini gue mau share nih tentang kelanjutan dari pembahasan rumus kelompok rumus di date and time, spesifik untuk rumus second, minute, hour, month, dan juga year. Nah, gampang banget mereka ini. Nah, gak usah lama-lama lagi, langsung kita bahas. Namun sebelumnya, bantu gue support channel ini dengan cara like, comment, share, and subscribe channel ini. Oke, langsung kita bahas. Kuy, kayak gini. Nah, jadi karena kita akan bahas 5 rumus ya, jadi gue udah siapin nih mengenai 5 sheet yang akan kita bahas. Jadi ada second, minute, hour, month, dan juga year. Nah, masing-masing punya sintaks dan fungsinya masing-masing ya. Kita bahas pertama dulu mengenai second. Second ini bukan yang kedua ya, maksudnya kalau bahasa Indonesia kan kita sering beli, maksudnya kita sering dengar beli HP second dong. Nah, itu berarti HP yang tangan kedua. Nah, ini bukan. Kalau di Excel, second ini yang dimaksudkan adalah detik. Jadi seperti bahasa Inggris ya, second itu berarti detik, bukan second yang kedua. Nah, fungsinya itu adalah menampilkan detik dalam bentuk angka dari sel atau string yang berformat time. Jadi dia akan mendeteksi mana nih data yang merupakan detik, dia akan menampilkan. Kalau kita pakai second, maka pakai rumus second, maka dia akan memunculkan angka detiknya dari data yang kita punya. Nah, datanya itu harus berupa time. Kalau teks dia nggak akan bisa kedetek sebagai second di hasilnya kayak gitu. Jadi dia akan value ataupun ref dan lain sebagainya. Intinya dia akan terjadi error ketika dia tidak dalam format time kayak gitu brosis. Nah, langsung kita coba. Jadi cara yang pertama, kalau dari sintaks kan gini ya, sama dengan second kemudian dalam kurung referensi. Referensi ini bisa brosis isi manual, jadi bisa ketik pakai string teks ya, jadi bisa pakai tanda petik 2 di depan dan di belakang, kemudian pilih ketik referensinya, atau karena di sini gue udah punya nih nama praktikan kemudian tanggal daftar mereka. Nah, di sini kalau dari tanggal daftar kan cuma kelihatan tanggal, bulan, tahun, jam, sama menit ya. Nah, kemudian detiknya nggak kelihatan. Nah, ini settingannya memang dia nggak kelihatan detiknya, tapi sebenarnya dia kelihatan tuh, dia ada tuh sebenarnya datanya. Kalau kita lihat misalkan contoh di E14. Nah, di E14 ini dia daftarnya tanggal 16 Mei 2021 jam 8 lebih 22 menit dan lebih 15 detik. Kemudian si Herman dia juga ada nih jam 9 lebih 29 menit lebih 11 detik kayak gitu. Jadi detiknya kelihatan, cuma dia nggak ditampilin di formatnya kayak gitu. Nah, bisa nggak kita ngambil data kayak ini? Bisa banget. Jadi kita coba pakai sama dengan kemudian ketik second, besar kecil boleh ya, misalkan ini ketik second atau pilih double klik. Nah, habis itu pilih referensinya. Nah, misalkan referensi gue mau pakai yang data ini si Ayu Widya Pratiwi, gue mau ambil tanggal daftarnya. Jadi pilih tanggal daftarnya, kemudian tutup kurung, enter. Nah, maka dia akan menunjukkan 15. Nah, 15 ini ada detiknya. Bener nggak detiknya di detik 15? Kita bisa cek di E14. Nah, bisa kelihatan tuh. Dia ada di detik ke 15 kayak gitu. Nah, kemudian misalkan gue maunya dituntun nih bro. Gue agak susah nih kalau ngetik-ngetik gitu. Bisa banget. Jadi misalkan brosis butuh dituntun, tinggal masuk di formula, kemudian masuk date and time, kemudian pilih second. Nah, disitu akan muncul tuh pilihan atau kayak argumen ya, bukan kayak emang argumen sih. Nah, serial numbernya mau yang gimana? Mau ketik sendiri boleh, atau mau ambil dari referensi. Kalau mau ambil referensi berarti pilih tanda panah ke atasnya, kemudian pilih referensinya. Misalkan gue mau pakai yang Herman Satria Budi, kemudian enter. Setelah di enter, nah dia akan langsung muncul tuh. Nah, memang di sini kelihatan sebagai angka semua ya, 44758,39527. Nah, kenapa di sini? Ya, karena untuk function argumen kalau di bagian formula ini dia akan kedetek sebagai number kayak gitu, bros. Tapi ini nggak masalah, dia tidak akan berpengaruh pada hasil penggunaan rumus second kita. Nah, karena di sini previewnya kita akan kelihatan bahwa oh, ternyata dia pada detik ke 11 pendaftarannya kayak gitu. Nah, di sini juga ada keterangan serial number adalah sebuah number, jadi is a number in the time code. Jadi dia dalam kode waktu ya. Jadi data waktu gitu yang digunakan
di Microsoft Excel kayak gitu. Nah, ini contohnya, kemudian kita coba enter atau oke, atau bisa kelihatan. Kalau dilihat di E15 bahwa si Herman Setiabudi dia daftar pada tanggal 16 Juli 2022 pada jam 9, kemudian jam 9 lebih 29 menit, kemudian lebih 11 detik. Nah, di sini pas 11 detik. Nah, misalkan Boris mau terapin rumus ini di semua baris dari kolom G, boleh tinggal double klik di pojok kanan bawah, tak, maka dia akan langsung terimplementasi di sisa sampai bagian paling bawah dari data yang Boris punya. Atau Boris juga bisa di pojok kanan bawah, ketika dia sudah menjadi tombol atau kursor tambah gini, tekan, kemudian tahan, tarik ke bawah, lepas pas di destinasinya. Oke, dia akan langsung muncul kayak gitu. Jadi langsung bisa didapatkan penerapan implementasi dari rumus yang sama, dari format rumus yang sama, dengan sintaks yang sama, second, dari baris yang dimau sampai destinasi yang dimau itu. Jadi fungsi kegunaan dari second adalah menunjukkan atau menampilkan detik dari sel atau string yang berformat time ya, yang berformat waktu kayak gitu. Kemudian kita langsung melangkah ke bagian minute atau menit. Nah, kalau dari namanya kan udah kelihatan ya, minute atau menit. Jadi dia berfungsi untuk menampilkan menit angka dari sel atau string yang berformat time kayak gitu. Kalau tadi second itu menunjukkan detik, kali ini dia menunjukkan menitnya kayak gitu. Nah, oke, kita coba ya. Caranya sintaksnya dulu deh, gue bahas. Sintaksnya gampang banget sama kayak tadi, minute kemudian dalam kurung referensi kayak gitu. Jadi kalau dipakai second, karena dipakai rumus second, sekarang kita pakai rumus minute, berarti kita pakai minute kemudian dalam kurungnya referensi. Referensi bisa diketik menggunakan teks format teks biasa, kemudian atau juga bisa menggunakan referensi sesuai data yang kita punya kayak gitu. Nah, sekarang kita coba dulu uji coba yang pertama, kita pakai rumus minute. Bisa diketik gini, kemudian buka kurung, pilih serial number. Serial number ini maksudnya adalah referensi data yang mau dipakai ya. Misalkan gue mau pakai di E14 untuk data si Ayu Data Pratiwi. Gue ingin tahu tanggal daftarnya, menit waktu daftarnya spesifik di menit keberapa nih, gitu. Berarti tinggal tutup kurung, enter. Nah, dia langsung kelihatan bahwa si Ayu Data Pratiwi dia tanggal daftarnya tanggal 16 Mei 2021 jam 8 lebih 22 menit. Nah, menitnya itu kita bisa tarik sendiri, kita bisa pisahin dari data ini dengan cara pakai rumus minute kayak gitu. Jadi pas ya. Di sini jam 8 lebih 22 menit, otomatis menitnya di sini ditunjukin adalah angka 22-nya. Nah, misalkan Boris mau dituntun, boleh, bisa dong. Masuk di date and time, jangan lupa formula ya. Kemudian date and time, masuk di minute. Mana tuh minute? Ini. Kemudian nanti akan dimunculkan nih argumen, function argumen yang mau dipakai. Boris bisa ketik pakai teks biasa gitu ya dengan format time, atau juga pilih referensi. Nah, referensi pilih di, misalkan gue mau pakai si Herman Setiabudi, otomatis gue pakai di E15. Nah, tinggal di enter, maka akan muncul. Nah, preview hasilnya adalah 29, sesuai ya 29. Tapi kok di atasnya angka ya? Ya, karena kalau di bagian function argument dia akan terdeteksi sebagai number ya untuk data time-nya. Tapi ini tidak akan bermasalah atau tidak akan berpengaruh atau tidak berdampak buruk pada data yang kita punya, hasil yang kita punya. Datanya akan tetap benar kayak gitu. Jadi nggak masalah, nggak perlu dikhawatirkan kayak gitu. Kemudian oke. Setelah akan muncul nih bahwa si Herman Setiabudi dia daftar pada menit ke-29 kayak gitu. Nah, misalkan Boris mau terapin di semua sisa kolomnya, sisa baris di kolom G ini, boleh double klik kayak tadi yang gue jelasin, atau bisa juga tekan tahan. Jadi ketika kursor sudah jadi tambah, tekan tahan sampai bawah, kemudian lepas kayak gitu. Mudah banget cara untuk mendapatkan minute pada data time yang kita punya kayak gitu. Kemudian kita melangkah selanjutnya ke bagian hour. Nah, ketika tadi sudah second, minute, kemudian hour. Jadi bertahap ya kita jelasinnya. Oke, nah kalau tadi second itu detik, minute itu menit, maka hour itu jelas banget bahwa dia adalah menampilkan jam dalam bentuk angka dari sel string yang berformat time kayak gitu. Kalau tadi gampang banget sintaksnya, ini juga gampang banget sintaksnya. Jadi sama dengan
hour, kemudian dalam kurung referensi. Referensinya itu bisa pakai ketik sendiri sehingga berformat time, atau bisa juga pakai data referensi yang udah Brosys punya, kayak gitu, bisa disesuaikan. Kita coba hour sama dengan kemudian hour buka kurung. Nah, karena gue udah punya referensi data yang mau gue pakai, misalkan gue punya pakai datanya Ayu Widya Pratiwi, tanggal daftarnya, berarti gue pilih di E14, kemudian tutup kurung, enter. Nah, akan kelihatan tuh bahwa si Ayu Widya Pratiwi dia daftar pukul 8, kayak gitu. Nah, data ini bisa Brosys, kalau datanya kan bisa Brosys sesuaikan dengan Brosys, data yang Brosys punya ya. Kalau ini contoh doang, jadi misalkan Brosys mau terapin di semua rumus, bisa langsung cara kayak tadi. Misalkan, oh bro, gue maunya dibantu nih, gue maunya dituntun, boleh. Masuk di formula lagi, pilih date and time, kemudian pilih hour. Nah, di situ akan muncul function argumen yang memudahkan Brosys untuk mengetahui nih argumen-argumen apa yang diperlukan agar Brosys tidak salah menaruh argumen, kayak gitu. Nah, misalkan Brosys mau tahu nih si jam daftarnya si Herman Satria Budi jam berapa. Tinggal pilih, karena si Herman udah punya punya data pendaftarannya, berarti tinggal pilih referensinya aja. Klik tanda panah ke atas, kemudian pilih referensinya, otomatis referensinya di E15, kemudian enter. Nah, di situ akan muncul nih previewnya, hasilnya adalah jam 9. Kalau kita lihat di sini preview jam 9, di sini juga 9, otomatis benar ya. Kita tinggal oke. Dan gue tekanin lagi kalau preview di sini, preview data referensinya itu dalam bentuk number ya, itu nggak akan masalah. Jadi nggak ada dampak negatif dari sini. Ini cuma preview. Jadi ini cuma preview di function argumennya doang. Kalau datanya tidak akan berubah, kayak gitu proses. Jadi jamin aman. Oke, tinggal lanjut klik oke. Nah, akan kelihatan bahwa si Herman ini daftar pada pukul 9. Jadi yang ditunjukin cuma data jamnya doang. Nah, misalkan Brosys mau terapin ini di seluruh baris dalam kolom G, boleh tinggal tekan double klik di sini pojok kanan bawah, tak akan langsung terisi otomatis. Atau Brosys juga bisa tekan tahan, jadi di pojok kanan bawah ketika kursor sudah jadi tambah, tekan tahan sampai bawah, lepas. Nah, akan langsung didapatkan akan langsung didapatkan data hour pada data yang Brosys punya. Jadi cuma hour doang nih, cuma jam only gitu ya. Oke. Nah, setelah kita bahas hour, kita akan melangkah ke selanjutnya, yaitu ke month. Nah, fungsinya month apa? Kalau dilihat dari namanya, month itu otomatis dia adalah fungsi bulan. Jadi dia akan menampilkan bulan dalam bentuk angka dari cell string yang berformat time. Nah, sebenarnya ini bukan cuma time ya. Jadi di sini time atau date. Jadi bisa gabungan. Kalau di sini time atau date, karena yang diminta adalah month ya, otomatis dia nggak jauh beda dari date. Nah, sintaksnya gimana? Apakah beda? Enggak, sintaksnya maksudnya kalau beda ya, masih rumusnya dipakai. Cuma susunan sintaksnya sama, yaitu sama dengan month dalam kurung referensi gitu. Jadi second, minute, hour, dan month sintaksnya mirip, susunan sintaksnya mirip, cuma diganti dengan awalan rumus yang mau dipakai gitu. Jadi tergantung data yang mau diambil apa. Kalau second berarti pakai sama dengan second, kalau minute berarti sama dengan minute, kalau jam berarti sama dengan hour, kalau bulan berarti sama dengan month. Kemudian dalam kurungnya referensi, kayak gitu. Nah, misalkan kita mau coba nih, si Ayu Widya Pratiwi ini daftar itu pada bulan apa? Berarti bisa pakai Brosys datanya month, kemudian double klik di sini boleh deh. Kemudian pilih referensinya. Nah, di sini gue udah punya data Ayu Widya Pratiwi, dia tanggal daftarnya tuh 16 Mei 2021. Nah, gue cuma mau ambil bulannya doang. Gimana nih? Bisa nggak? Bisa pakai month, kemudian buka kurung, tutup kurung, enter. Nah, akan langsung muncul bahwa si Ayu Widya Pratiwi dia daftar pada bulan kelima. Kayak gitu. Datanya sesuai dengan sel di E14 yang kita ambil lagi. Nah, misalkan Brosys terbiasa dituntun pakai function argumen, boleh, bisa masuk di formula, kemudian date and time, selanjutnya pilih yang namanya month. Di sini ada month, kemudian akan muncul nih function argumen.
Nah, function argumennya kayak tadi gue bilang, kalau misalkan Brosys punya teks, mau ketik teks, monggo silahkan bisa langsung diketik sesuai dengan format time date ya. Kemudian kalau Brosys udah punya data atau punya referensi, bisa langsung klik di segitiga ke atas, tanda panah ke atas, tanda panah ke atas, kemudian pilih datanya, pilih referensinya. Kemudian misalkan gue pakai datanya si Herman nih, berarti gue pilih si cell E15, kemudian di enter, nanti akan muncul preview hasilnya. Kalau di sini dia langsung muncul 7, apakah benar 7? Oh iya, benar bahwa si Herman Satria Budi dia daftarnya pada tanggal 16 bulan 7 tahun 2022. Nah, Brosys gak perlu khawatir kalau di sini kelihatan previewnya, preview data referensinya kenapa berbeda. Di sini tanggal tapi di previewnya kok number ya. Nah, ini nggak apa-apa banget. Gua ulangin lagi, nggak bermasalah, nggak berdampak buruk pada data yang Brosys punya, nggak akan salah. Kenapa? Ini hanya preview. Nah, preview ini dia terjadi karena memang Excel ngedeteknya sebagai number ya untuk di function argumen. Tapi data di Brosys punya itu tidak akan berubah. Kayak hasilnya pun akan kelihatan bahwa man yang dimaksud adalah 7. Sesuai ya, 7. Kemudian oke. Gitu. Misalkan Brosys masih gue belum yakin deh, gue mau coba satu kali lagi, boleh masuk di formula, kemudian masuk date and time, kemudian pilih month. Nah, pilih referensinya misalkan si Manunggal Hartono nih, dia harusnya kan bulan 2 ya kalau kita lihat di sini di sel E16. Apakah benar? Oh, oke. Meskipun di data referensinya dia berubah jadi number, tapi di data preview hasilnya dia akan terdetek sebagai bulan 2 ya. Jadi sesuai dengan sel E16 yang menunjukkan bahwa si Manunggal Hartono dia daftar pada bulan kedua. Kemudian oke. Nah, kayak gitu. Jadi benar ya, rumusnya bisa dipakai. Jadi nggak bermasalah banget di function argumen itu kalau ditunjukinya number ya, Brosys. Kayak gitu. Nah, misalkan Brosys mau terapin ini di seluruh kolom sini, di seluruh baris di kolom GH ini, boleh tinggal double klik di pojokan bawah atau bisa tekan tahan sampai destinasi yang diinginkan. Jadi lepasnya di destinasi yang diinginkan seperti itu. Nah, setelah kita bahas gue tinggal kenapa dia back sih? Oke. Nah, setelah kita bahas teman, kita beralih selanjutnya ke bagian year kayak gitu. Nah, fungsinya year ini apa? Mirip juga kayak tadi, jadi second, minute, hour, month, dan year sintaknya sama Brosys, yaitu ya sama dengan rumusnya, kemudian referensi ya. Nah, tergantung rumusnya masing-masing. Kalau year berarti dia menampilkan, bener banget, menampilkan tahun atau angka dari sel atau string yang berformat time atau date ya, karena kebanyakan kalau data tahun ini kan dia pasti sistemnya date ya. Meskipun ada orang yang bilang dia masuk juga kok di time, nggak apa-apa, nggak jadi masalah untuk penyebutan tipenya. Tapi intinya kalau nggak time berarti date kayak gitu. Nah, untuk dapetin tahun doang gimana nih? Misalkan gue perlu data tahun pendaftarannya mereka gitu. Oke, bisa pakai rumus namanya rumus year dengan cara ketik sama dengan kemudian year. Setelah itu buka kurung, pilih referensinya. Nah, referensi data, misalkan gue mau cari data pendaftarannya, tahun pendaftarannya si Ayu Widya Pratiwi, otomatis gue pilih sel E14. Kemudian tutup kurung. Oke, satu aja. Oke, enter. Dan disitu akan langsung kelihatan bahwa tahun pendaftaran dari si Ayu Widya Pratiwi dia daftar pada tahun 2021. Nah, selain menggunakan ketik gitu yang diketik sama dengan year itu, Brosys juga bisa dituntun nih pakai formula, kemudian pilih di di ini tahun year. Oke, nah disitu akan langsung muncul function argumen yang akan menunjukkan menunjukkan tahun berapa gitu. Nah, function argumennya berarti tinggal pilih nih data referensinya. Kalau misalkan gue mau cari si Herman, boleh berarti gue pakai yang E15 karena data si Herman dia tanggal daftarnya 16 Juli 2022 pukul 9.29. Nah, itu gue tinggal enter, akan langsung muncul bahwa preview hasilnya adalah 2022. Sedangkan untuk bagian preview data referensinya kelihatan
number ya. Jadi gue ulangin lagi, dia tidak bermasalah kayak gitu. Nah selanjutnya Brosis tinggal klik OK, akan muncul tahun pendaftaran atau tahun dari data yang Brosis mau kayak gitu. Kemudian misalkan Brosis mau terapin ini ke seluruh bagian baris di kolom ini, boleh double klik langsung di pojokan bawah, atau juga bisa tekan tahan, tarik sampai destinasi yang diinginkan. Maka dia akan langsung muncul sesuai dengan format data yang Brosis punya kayak gitu. Jadi itu penggunaan secara umum dari second, dari rumus second, kemudian minute, hour, month, dan juga year kayak gitu. Jadi masing-masing rumusnya itu tergantung dari nama rumusnya Brosis ya. Kalau sintaksnya itu mirip banget, yaitu setelah kita pakai rumusnya, jenis rumusnya kemudian diisi dengan dalam kurung referensi kayak gitu. Jadi mudah banget untuk ingat-ingat sintaks dari second, minute, hour, month, dan juga year kayak gitu. Jadi gak ada yang susah penentuan ini. Nah gimana nih misalkan, apakah contohnya di month nih, apakah gue bisa ganti sebagai bulan? Nah di sini kalau misalkan Brosis kan awalnya number ya, misalkan bisa nggak gue ganti jadi tanggal. Nah kalau Brosis rubah jadi tanggal, dia akan formatted ya maksudnya, dia akan terdeteksi sebagai tahun 1900. Jadi ini tahun awal banget Excel ya. Jadi settingan dasar Excel, kalau dia awalnya number dirubah langsung jadi date, maka dia akan langsung muncul kayak gini, kayak gitu. Jadi kalau bulan dia akan terdeteksi sebagai angka ya Brosis, jangan lupa terdeteksinya sebagai angka. Tapi kalau misalkan Brosis mau rubah dia menjadi misalkan gue maunya 5 jadi Mei, 7 jadi Juli, 2 jadi Februari. Nah itu bisa Brosis nanti kombinasikan dengan rumus VLOOKUP atau pakai if bertingkat kayak gitu. Nah karena di rumus second, minute, hour, month, dan year, dia hanya menunjukkan sebagai angka kayak gitu. Jadi jangan sampai salah ya kalau data ini atau rumus ini spesifik untuk menunjukkan menggunakan angka kayak gitu. Nah misalkan Brosis masih ada bingung nih tentang penggunaan kelima rumus ini, Brosis bisa langsung komen di bawah, nanti gue bantu jawab, gue usahain agar sampai Brosis bisa kayak gitu. Nah sekian dulu video kali ini, sampai ketemu di video-video selanjutnya. Salam Desainit. Thank you banyak Brosis udah nonton video tadi. Agar nggak ketinggalan video-video yang lain, bantu subscribe, like, comment, and share. Nah kalau butuh tutorial sesuai request, bisa langsung komen di bawah. Salam Desainit.